Bab 30. Kita istirahat yuk, kasihan Clara udah ngantuk. Bu Ningsi bangkit dari duduknya, dan disusul oleh Clara. Clara mau tidur sama mama aja, ia mengucapkan itu semata-mata untuk memberi hukuman pada suaminya yang sejak tadi terus membagi keluhan tentang drama kehamilannya. Nggak bisa gitu dong. Brian langsung mendekati istrinya, jelas ia tak bisa terima jika harus memejamkan mata tanpa memeluk wanita itu. Lalu Brian menarik tangan isitnya dan menggiringnya untuk masuk ke kamar. Kita ke kamar dulu ya Ma. Clara hanya menurut saja dan membiarkan Brian menggandeng tangannya. Benar-benar seperti pengantin baru cekak, ingat loh kandungan istri kamu termasuk lemah, jangan kamu paksain. Tahan dulu ya. Clara mengerti kemana arah ucapan mertuanya itu, membuatnya tersipu malu, wajahnya memerah, dan ia langsung melepaskan tangannya dari gandengan Brian. Tenang aja Ma, Brian gak nyakitin Clara. Malah dia menikmati kok, mendengar kalimat konyol yang diucapkan suaminya. Clara mempercepat langkahnya menuju kamar. Ia benar-benar malu saat ini, bisa-bisanya Brian berkata belak-belakan seperti itu sama Mama. Tuh kan lihat Ma, dia makin gak sabar. Bu Ningsi terkekeh menyaksikan tingkah mereka berdua, sementara Clara sudah berbaring di ranjang dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut, tanpa ada yang tersisa termasuk wajahnya. Brian pun tertawa geli karena merasa menang sudah menggoda istrinya seperti itu, terlebih lagi Clara harus menanggung malu akibat kalimat-kalimat asal yang ia lontarkan. Sayang, ia sudah berbaring tepat di sebelah Clara sambil menarik paksa selimut yang digenggam oleh Clara. Kamu tidur di kamar belakang aja sana, ucapnya dengan suara yang terbenam di balik selimut. Enak aja kamu, buka dong sayang, masih menarik paksa selimut itu. Enggak, tak ada cara lain, Brian malah ikut masuk ke dalam selimut dan sekarang wajah mereka saling bertemu. Panas, ujar Clara langsung menyingkirkan selimut itu dari wajahnya. Kamu marah karena keluhan-keluhan abang. Brian merentangkan sebelah tangannya dan menepuk lengannya memberi kode agar Clara berpindah dan menjadikannya sebagai bantal. Clara mengambil posisi sesuai arahan suaminya, apa selama ini adek terlalu menyusahkan kamu? Sama sekali enggak kok sayang. Jadi tadi kenapa bilang gitu ke Mama? Sengaja, karena abang tahu reaksi kamu akan seperti ini. Ih, senangnya memang bikin kesal, ucapnya sambil mencubit kecil perut Brian, membuatnya memekik kesakitan. Sakit loh cubitanmu. Biarin. Setelah perdebatan tak penting itu mereka tertidur dengan lelap, seperti biasa Clara selalu terlelap dalam dekapan suaminya, ia sudah terbiasa dengan hal itu. Clara tak bisa membayangkan jika suatu saat nanti ada kondisi yang membuatnya tidak tidur bersama suaminya, apakah ia bisa terlelap seperti ini? Tentu saja tidak. Pagi itu, Clara tidak perlu repot-repot menyiapkan sarapan. Karena sudah disiapkan oleh Mama Ningsih yang sejak subuh tadi sibuk di dapur. Ia hanya perlu menyiapkan keperluan Brian sebelum berangkat ke kantor. Hari ini nggak ada sidang kan? Tanya Clara lalu menoleh ke arah Brian yang baru keluar dari kamar mandi. Nggak ada kok, jawab Brian sambil menyibakkan rambutnya yang masih basah. Oh berarti hari ini pakai baju batik kan? Tanya Clara lagi sambil mengambil selembar baju batik suaminya dan melepaskannya dari hanger. Iya sayang. Hari ini bisa pulang cepat. Abang usahakan, kalaupun nanti pulang telat abang kabarin kok, kamu takut sendirian. Kan ada Mama di rumah, sambil mengenakan seluruh pakaiannya. Iya bang. Bukan takut kok, cuma nanya aja. Clara duduk di pinggir ranjang memperhatikan suaminya yang sudah rapi. Sedang bercermin, sambil mengusap rambutnya dengan minyak rambut. Kenapa sayang lihatin abang seperti itu? Brian menoleh ke Clara. Nggak apa-apa kok, kadang masih nggak ngangka aja bisa nikah sama lelaki tampan seperti kamu, ucap Clara asal ceplos. Makanya jangan disia-siain suami tampan, romantis baik pula, seperti abang ini. Lelaki itu selalu saja punya percaya diri yang tinggi. Meskipun apa yang dikatakan Brian itu benar,
Clara tak pernah mengakuinya secara langsung dengan alasan gengsi. Iya, iya ayo kita sarapan, Mama udah nungguin. Clara beranjak dari tepi ranjang dan ingin melangkah keluar kamar. Tiba-tiba saja Brian menariknya, dan ia pun berbalik. Brian mengecup keningnya, lama bibir itu menempel pada keningnya. Kalau di luar ada Mama, nanti kamu malu lagi, perkataan Brian ada benarnya. Iya sayang, ya udah yuk. Mereka keluar dari kamar, dan menuju ke meja makan. Clara mengisi piring kosong di hadapan Brian dengan nasi dan lauk yang sudah disiapkan Mama. Tak lupa ia juga menyiapkan secangkir kopi yang tidak terlalu manis sesuai selera suaminya. Setelah selesai sarapan, Brian berpamitan dengan istrinya dan juga mamanya. Sudah hampir jam 6 yang seharusnya Brian sudah berada di rumah. Sesuai perkataannya tadi kalau hari ini bisa pulang cepat dan jika terlambat ia akan memberi kabar. Tapi nyatanya sampai saat ini ia tak mendapat kabar apapun dari suaminya. Hingga malam tiba, setelah selesai makan malam bersama Mama, mereka memilih duduk di ruang TV dan menonton bersama-sama. Biasanya saat bersantai Clara selalu ditemani dengan berbagai camilan, namun malam ini ia sama sekali tak berselera untuk menyentuh itu semua. Ia sudah mencoba menghubungi suaminya namun panggilan tidak terhubung, dan chat hanya bercentang satu. Sore itu, sambil menunggu suaminya pulang, Clara memilih kegiatan yang sangat jarang ia lakukan yaitu menyiram tanaman. Clara tertawa kecil saat melihat ada beberapa tanaman yang hampir layu. Duh maafin aku ya bunga-bunga cantik, ujarnya. Bagaimana tidak, ia hanya sempat melakukan itu pada hari Sabtu dan Minggu. Selebihnya tanaman-tanaman itu hanya berharap dari air langit yang turun. Kenapa kamu senyum-senyum? Tanya Mama Ningsih yang kini menemaninya, dan duduk di teras rumah. Enggak Ma, sedih banget ngeliat tanaman-tanaman ini, banyak yang hampir mati, jawabnya jujur. Gimana perasaan kamu setelah 2 hari jadi ibu rumah tangga seutuhnya? Senang kok Ma, ternyata di rumah aja menunggu suami pulang seperti ini rasanya lebih mendebarkan. Mama Ningsih tersenyum mendengar jawaban Clara yang begitu tulus, tak ada sedikit pun penyesalan yang terlihat pada menantunya itu. Clara masih mondar-mandir dari kamar, ruang TV, dapur. Entah sudah berapa kali, Bu Ningsih yang melihatnya seperti itu jadi ikut cemas. Bolak-balik Clara melihat jam dan ponselnya. Perasaannya sudah campur aduk. Clara, kamu kenapa? Mikirin Brian ya? Enggak kok Ma. Clara kembali duduk di sofa, tepat di samping Mama Ningsih. Brian sering ninggalin kamu sampai selarut ini. Bu Ningsih menatap wajah sendu menantunya. Enggak pernah Ma. Paling lama usai maghrib sebelum Isya Bang Brian udah nyampe rumah. Tapi ini udah mau jam 10. Clara kembali melirik ponselnya, dan chat yang ia kirimkan sejak tadi masih bercentang satu. Kamu khawatir. Mungkin Brian memang lagi ada kerjaan yang nggak bisa ia tinggal. Coba deh kamu telpon aja, sambil mengelus lengan Clara dengan penuh kasih sayang. Udah dari jam 7 Clara hubungi Ma, HP-nya nggak aktif. Mungkin lowbat kali ya. Clara mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan berpikiran positif. Ya udah, kita tidur yuk. Biar Mama temenin, ya. Kamu lagi hamil nggak boleh banyak pikiran dan tidur terlalu larut. Ayo ke kamar. Clara pun mengangguk mengiyakan dan mereka menuju kamar. Meski sudah berbaring dan ditutupi selimut, mata Clara tetap tak bisa terpejam. Pikirannya tak bisa tenang, bukan karena curiga terhadap sang suami yang kemungkinan sedang bersama wanita lain. Malam ini tak pernah terlintas rasa curiga sedikit pun di benaknya, justru khawatir yang mendalam. Sementara Mama Ningsih yang sudah hampir terlelap pun kembali membuka matanya kala melihat Clara yang terus saja mengubah posisi tidurnya. Clara pun menoleh ke Mama Ningsih, maaf ya Ma, gara-gara Clara Mama jadi terganggu, ujarnya pelan. Nggak apa-apa sayang, Mama paham apa yang kamu rasakan, jawab Mama Ningsih dengan lembut. Tiba-tiba saja, tidak ada angin hujan maupun petir, listrik padam. Ruangan kamar itu menjadi gelap, namun anehnya masih ada cahaya remang-remang dari luar.
Kok tiba-tiba listriknya padam? Tanya Mama Ningsih. Nggak tahu Ma, Clara pun segera meraih ponselnya, menyalakan senter pada ponselnya dan berjalan menuju jendela untuk mengintip suasana di luar rumah. Tapi lampu tetangga pada hidup loh Ma, ujarnya. Itu mobil siapa? Dengan cahaya yang minim, Clara mencoba mengenali mobil berwarna hitam yang terparkir tepat di depan pagar rumah mereka. Namun pandangannya teralihkan dengan cahaya mobil yang baru saja tiba, dan tak lain adalah mobil suaminya. Ia pun tersenyum lega. Bang Brian udah pulang Ma. Clara pun segera keluar kamar dan membukakan pintu untuk sang suami. Sebelum membuka pintu dengan lebar, Clara mengintip sedikit keluar. Suasana agak tak biasa kala itu. Saat Brian keluar dari mobilnya, mobil yang parkir di depan rumah mereka pun berlalu pergi. Semuanya begitu aneh dan mencurigakan. Brian yang melihat Clara berdiri di depan pintu juga merasa lega. Kamu nggak apa-apa kan sayang? Ia pun langsung memeluk erat tubuh istrinya. Harusnya adek yang nanya, kamu nggak kenapa-kenapa kan bang? Nggak biasanya kamu pulang selarut ini. Clara melingkarkan kedua lengannya untuk memeluk suaminya. Brian tidak akan mengatakan yang sebenarnya pada sang istri, saat ia tiba di rumah tadi. Ada dua orang yang berdiri di depan rumah mereka dan sangat mencurigakan. Listrik rumah mereka padam juga pasti orang asing itu penyebabnya. Brian segera menyalakan kembali saklar listrik yang berada di teras rumah. Ayo kita masuk sayang, ajak Brian. Brian, kamu nggak apa-apa kan nak? Mama Ningsih juga menyambut. Nggak apa-apa kok Ma. Jadi tadi ada hal yang penting banget harus dibahas. Brian nggak ngangka kalau bakalan lama dan sampai larut. Maaf ya udah bikin khawatir. Clara tak bisa berkata-kata lagi, apapun alasan Brian ia akan menerima. Yang penting suaminya sudah pulang ke rumah dalam keadaan baik-baik saja. Iya, kasihan Clara loh nungguin kamu dari tadi. Mana ponsel kamu nggak bis dihubungi lagi? Maaf Ma, ponsel Brian rusak, jawabnya. Rusak bang. Lalu Brian mengeluarkan ponselnya yang sudah retak dan hampir terbelah dua. Clara pun terbelalak melihatnya. Dalam benaknya ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada sang suami, hingga ponselnya bisa nyaris hancur seperti itu. Ya udah sana masuk kamar istirahat, ujar Mama Ningsih. Mereka pun masuk ke dalam kamar, Clara duduk di tepi ranjang. Dengan saksama ia pandangi wajah lelah suaminya, ia tahu ada sesuatu yang Brian sembunyikan. Kamu udah makan bang? Udah sayang, jawabnya sambil melepas semua pakaiannya. Yang bener bang. Clara tak yakin dengan jawaban Brian. Iya, udah. Abang mandi dulu ya. Clara menghela nafasnya, lega memang karena suaminya sudah berada di rumah. Ia sangat bersyukur suaminya dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ia belum bisa tenang. Namanya juga seorang istri pasti punya insting jika suaminya sedang tidak baik-baik saja. Raut wajah Brian malam ini sangatlah berbeda. Berbulan-bulan mereka menikah, baru ini Clara melihat Brian seperti itu. Clara berbaring, namun matanya belum terpejam. Kok belum tidur sayang? Udah hampir jam 12 loh. Kamu lapar? Brian keluar dari kamar mandi dan menghampiri istrinya. Enggak kok. Nungguin kamu bang, sambil tersenyum. Clara paham jika suaminya sedang menghadapi masalah. Namun lelaki itu tetap saja tenang di hadapan istrinya, seolah tak ada yang terjadi. Brian ikut berbaring, sekali lagi maaf ya udah buat kamu khawatir, anak papa apa kabar? Papa kangen, mengecup lembut perut Clara, membuatnya kegelian. Sebenarnya ada apa bang? Kenapa HP kamu sampai nyaris hancur begitu? Sejak tadi sebenarnya Clara menahan untuk tidak bertanya, tapi ia tak bisa menahan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada sang suami. Panjang ceritanya, mending sekarang kita tidur ya. Clara sudah menduga kalau Brian belum mau mengatakannya, atau lebih tepatnya Brian sengaja menyembunyikan dan merahasiakan apa yang sedang ia alami. Ia paham hal itu dilakukan Brian agar ia tak merasa khawatir. Abang, panggilnya dengan lembut. Kenapa lagi sayang? Apa semua ini ada kaitannya dengan kasus yang sedang kamu tangani?
Brian tercengang saat sang istri menanyakan itu. Kamu nggak usah mikir terlalu jauh ya, semuanya baik-baik aja. Sedikit lagi selesai, hanya menunggu waktu aja. Kalimat itu ia ucapkan seraya tersenyum, senyum yang sangat meneduhkan bagi Clara. Meski Clara tahu kalau suaminya itu tidak berkata jujur, tapi setidaknya Brian sudah berusaha menenangkannya. Walaupun saat ini air matanya ingin sekali tumpah, tapi ia tahan. Clara hanya bisa berdoa semoga semuanya baik-baik saja, ia berharap semoga suaminya selalu dilindungi dalam setiap langkah. Brian lebih dulu terbangun daripada Clara, ia memandangi wajah istrinya yang masih terlelap dan tak tega membangunkannya. Bahkan Brian sudah bersiap dan rapi menggunakan pakaian kerjanya. Tapi Clara juga belum membuka matanya. Brian keluar dari kamar, membuka dan menutup pintu dengan hati-hati agar tak membangunkan istrinya. Ia menuju dapur dan mendapati Mama yang sedang berada di dapur untuk menyiapkan sarapan. Clara, mana nak? Masih tidur Ma? Clara, kalau kurang tidur emang gitu. Bangunnya pasti lama, jawab Brian lalu duduk di kursi makan. Ya udah biarin aja, kasihan. Lagian kan dia nungguin kamu semalam. Oh ya, Mama pingin tahu, apa yang terjadi sebenarnya? Sampai-sampai keadaan HP kamu seperti itu. Bu Ningsih menatap lekat pada putranya. Nggak ada apa-apa kok Ma, jadi sore itu sebenarnya Brian udah mau pulang dan berjalan menuju parkiran kantor. Tiba-tiba ada panggilan dari pimpinan untuk segera berkumpul di ruang pertemuan. Karena buru-buru HP Brian jatuh dan belum sempat ngambil, tiba-tiba ada mobil lewat dan digilas. Hancur. Brian menjawab dengan santai, setelah menjelaskan panjang lebar seperti itu ia meneguk air putih di hadapannya. Benar hanya itu? Tanya Bu Ningsih lagi sambil menaikkan alisnya, sebenarnya ia tak begitu percaya dengan jawaban putranya. Iya Ma, besok Mama pulangkan. Nggak usah minta jemput supir ya. Biar Brian antar aja. Sebenarnya Mama belum mau pulang sih, papamu masih di Malaysia. Terus Clara gimana? Clara ya ikut kita Ma, gimana kalau selama seminggu Clara temenin Mama di rumah? Maksud kamu, Clara nggak ikut balik ke sini gitu? Brian menjawab dengan mengangguk, ia memang berencana untuk membawa Clara jauh-jauh dari kota ini untuk sementara. Sejak kejadian semalam ia sangat khawatir akan terjadi hal-hal buruk terhadap istrinya. Tak masalah jika sesuatu terjadi pada dirinya, mungkin ia bisa menghadapinya. Namun bagaimana dengan Clara? Apalagi wanita itu tidak sendirian sekarang, Clara sedang mengandung anaknya. Berarti ada dua insan yang harus ia jaga. Membawa Clara pergi dari kota itu sepertinya pilihan terbaik sampai masalah yang ia hadapi benar-benar selesai. Ya udah, itu lebih bagus daripada dia sendirian di rumah saat kamu kerja, apalagi kayak semalam. Duh Mama nggak tega banget ngeliatnya dia gelisah mondar-mandir. Ibu hamil tuh pikirannya harus tenang, mikirin yang senang-senang aja. Mama Ningsih menggambarkan bagaimana resahnya Clara menunggu Brian malam tadi. Brian menghela nafasnya, sebenarnya siapa yang menginginkan kejadian seperti itu? Emangnya Clara bersedia jauh dari kamu? Lanjut Mama. Belum tahu sih Ma, tapi mau nggak mau Clara harus tinggal di sana sementara. Ternyata Clara mendengar pembicaraan antara Mama Ningsih dan Brian. Ia sudah bangun namun belum keluar dari kamar, lalu ia pun melangkah keluar menghampiri suami dan mertuanya. Jadi abang mau kita jauh-jauhan ya? Dengan wajah yang cemberut ia mengatakan itu, mana mungkin ia bisa jauh dari suaminya apalagi harus tidur tanpa lelaki itu. Belum tentu ia bisa. Sayang, kamu udah bangun. Ayo sarapan dulu nak, sahut Mama Ningsih. Iya Ma. Clara duduk di sebelah Brian, kali ini lelaki itu yang mengisi nasi serta lauk untuknya. Makan yang banyak ya, ujar Brian lalu ia bangkit dari duduknya dan menyiapkan segelas susu untuk Clara. Bang, kamu belum jawab pertanyaan tadi. Clara belum menyentuh makanan di hadapannya, sebenarnya ia tak selera apapun pagi ini. Jadi gini sayang, besok itu kita ngantar Mama pulang, dan juga abang ada jadwal kuliah di hari Sabtu. Tapi setelah itu kamu nggak usah ikut balik ke sini.
Kamu di sana aja sama mama, abang nggak tega biarin kamu sendirian di rumah saat abang kerja. Sambil menyodorkan segelas susu yang sudah ia siapkan, Brian menjelaskan secara perlahan agar Clara mau memahami. Iya sayang, lagian mama juga kesepian. Papa belum pulang dari luar negeri. Lanjut Mama Ningsih. Ya udah kalau gitu Ma, Clara mau, sebenarnya ia begitu berat mengiyakan, namun ia tak mau mengecewakan mertuanya. Gitu dong, tapi bisa nggak senyum dikit? Pagi ini abang belum lihat senyum kamu seperti ada yang kurang. Brian menggoda Clara tak peduli dengan keberadaan mamanya yang menyaksikan. Sementara Clara yang dirayu seperti itu mana mungkin bisa menahan, ia pun tersenyum di dalam keresahannya. Nah udah senyum, sekarang makan dan minum susunya ya, titah Brian lagi. Clara menurut meski nafsu makannya hilang ia tetap makan. Ia sadar bahwa saat ini ia tidak boleh egois memikirkan diri sendiri, karena ada nyawa lain yang sedang tumbuh dan hidup bersamanya.